Brawijaya, dan Dr. Doli Irbantoro, MMRS, sebagai Direktur Rumah Sakit Baptis Batu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat dan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari kedua narasumber yang luar biasa ini yang kita lakukan secara virtual. Di acara kali ini kita akan mengikuti kegiatan seri berbagi bincang sore dengan tema pemilihan obat dan pengelolaan obat di rumah. Berikut saya bacakan susunan acara seri berbagi bincang sore. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ketentuan umum dalam jaringan, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber, yang kelima sesi dokumentasi, yang keenam diskusi tanya jawab antara audiens dan narasumber, yang ketujuh kalimat penutup dari narasumber, yang 8 penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan. Yang pertama, pastikan gawai dan piranti yang rekan-rekan gunakan dalam kondisi terisi penuh. Yang kedua, rekan-rekan dapat menggunakan penyuara telinga atau earphone agar dapat terdengar dan menyampaikan jelas saat ada tanggapan, tinjauan, atau pertanyaan. Yang ketiga, mohon untuk mematikan mikrofon selama sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran dalam penyampaian materi. Rekan-rekan dapat mengaktifkan mikrofon ketika hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. 4. Rekan-rekan dimohon untuk dapat menyalakan kamera saat sesi foto bersama. Apabila rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain seperti makan atau minum, dimohon untuk menonaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Yang kelima, bagi rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar dapat mengatur visual dalam mode landscape. Dan yang terakhir, apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan dapat dituliskan di kolom percakapan. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dimoderatori langsung oleh Kak Lutfi. Kepada Kak Lutfi dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apa kabar hari ini? Dari Dr. Doli, Dr. Yonita, apa kabar? Baik, terima kasih. Senang sekali kita dapat berkumpul dalam kegiatan sore ini. Perkenalkan, saya Lutfi Makfirah Ilahi yang akan memandu seri berbagi bincang sore pada kesempatan kali ini. Di sesi kali ini, kita akan membahas mengenai tema pemilihan obat dan pengelolaan pemakaian obat di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan dinarasumberi oleh Dr. Yuanita Mulyastuti, MSI, dan Dr. Doli Irbantoro, MRS. Baik, pemateri kita saat ini sudah hadir di hadapan kita semua. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Yuanita Mulyastuti, MSI, yang merupakan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kepada Dr. Yuanita Mulyastuti, MSI, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Lutfi. Saya izin share screen ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mohon info apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar, Bu. Oke, baik. Sesuai dengan yang diamanahkan kepada saya ya, sore ini saya insya Allah akan berbagi tentang bagaimana memilih obat untuk swamedikasi gitu ya. Insya Allah dari saya mungkin tidak terlalu banyak slide-nya ya, karena nanti kayaknya yang paling banyak malah bagiannya Dr. Doli ya dok. Oke, jadi pertama kita kenalan dulu ya, apa sih swamedikasi itu kan.
untuk swamedikasi sekali dari swamedikasi berdasarkan WHO itu adalah pengertiannya pemilihan dan penggunaan obat modern, obat herbal maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit. Saya tadi makanya kasih judulnya apotek di rumah kita ya, karena biasanya swamedikasi ini kan memang karena menjadi apa ya, pilihan pertama sebelum mungkin mencari pertolongan ya. Jadi bagaimana memilih obat untuk penata di rumah gitu ya, penata laksanaan awal untuk penyakit di rumah seperti itu. Nah, mungkin ini saya tanya dulu, saya pengen lebih interaktif ini ya. Ini ada beberapa iklan yang saya temui ya di beberapa apa namanya market ya, online market gitu. Jadi ada tentang kita bisa mencari obat nyeri dada kiri. Tulisannya di situ obat herbal alami asli dan original gitu. Kemudian ada yang selanjutnya adalah obat antibiotik untuk kucing gitu ya. Obat minum tapi untuk kucing. Dan ini bisa juga ditemukan di online market. Ini mungkin saya pengen minta pendapatnya nih, kalau dari audiens mungkin dari siapa, atau dari Mbak Lutfi deh, dari Mbak Lutfi sebagai moderator. Menurut Mbak Lutfi, bagaimana Mbak Lutfi? Ada obat untuk mengatasi nyeri dada kiri. Kalau misalnya ada orang tua atau di tetangga atau mungkin dari ya siapa yang dikenal oleh Mbak Lutfi gitu mengalami nyeri dada kiri. Kemudian ini ketemu iklan seperti ini. Kira-kira gimana menurut Mbak Lutfi? Kalau saya sebenarnya perlu di cross check ulang ya Bu, itu emang obatnya itu memang benar mujarab atau tidak. Kadang kan kalau obat-obat yang online itu efek sampingnya lebih kuat daripada obat-obat yang dari dokter gitu. Oke. Kemudian kalau untuk antibiotik untuk kucing ini gimana? Mungkin Mbak Selvia barangkali berpendapat Mbak? Ada kok nggak ya Mbak Selvia? Saya soalnya juga pengen tahu Mbak Aprilia, barangkali Mbak Aprilia. Mbak Aprilia, ini ada antibiotik untuk kucing, bisa didapatkan secara online. Gimana Mbak? Bagaimana ya Bu? Kalau terkait obat-obatan, sejujurnya saya itu bukan orang yang pembeli obat-obatan itu via online kayak gitu loh. Saya lebih sukanya ya beli obat langsung datang ke apotek. Karena kalau misalkan online itu kita nggak tahu apakah ini obatnya terjamin kualitasnya atau bagaimana kayak gitu. Karena kan obat yang abal-abal zaman sekarang juga banyak kan Bu. Jadi untuk mengantisipasi hal seperti itu, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saya lebih suka beli obatnya itu langsung datang ke apotek kayak gitu. Kalau untuk antibiotik untuk hewan gimana Mbak? Punya peliharaan nggak nih? Mbak Nggak punya Bu. Oh, nggak punya, oke. Jadi ini obatnya kebetulan untuk kucing ini ya. Soalnya seringkali kan memang hewan peliharaan itu juga dikasih obat-obatan antibiotik juga atau obat-obatan lain gitu ya. Ya seperti kata Mbak Aprilia, memang kadang-kadang obat untuk yang dijual secara online ini suka nggak jelas ya, kayak yang iklan yang di tengah itu ya, obat cacing dewasa gitu. Gambarnya nggak ada, mereknya nggak ada, hanya harganya saja kan harganya cukup fantastis ya, 700.000 gitu. Mungkin untuk satu wadah itu ya seharga 700.000. Tapi ya itu tidak ada keterangan jelas bagaimana isinya apa, mereknya, produksinya siapa, seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk obat-obatan online kita perlu waspada ya. Pada dari itu di slide selanjutnya saya mencantumkan di tempat di mana sih kita bisa mendapatkan obat yang aman gitu ya. Seperti tadi kata Mbak Aprilia, yang paling aman memang di apotik ya. Entah itu di apotik yang ada di swasta, yang apotek-apotek yang di luar rumah sakit maupun yang di rumah sakit maupun di puskesmas,
Kemudian juga bisa obat yang aman itu didapatkan di toko obat berizin. Ya, apotek ini juga bisa, sekarang sudah bisa online juga ya beberapa. Ya, karena COVID kemarin semua jadi online, termasuk juga pelayanan dokter dan apotek juga bisa didapatkan secara online gitu. Jadi meskipun secara online bukan berarti tidak boleh, asal tetap terpercaya tempat untuk mendapatkan obatnya. Seperti itu ya. Supaya ya nanti supayanya lebih jelas ya. Nah, ini untuk cara pemilihan obatnya. Jadi biasanya kalau swamedikasi, ya obat apapun itu ya, meskipun bukan swamedikasi, dokter pun juga mempertimbangkan bagaimana cara kita memberikan obat kepada pasien gitu. Pertama tentu saja disesuaikan dengan gejala atau keluhan penyakit. Kemudian jika ada kondisi khusus, misalnya pada pasien hamil, menyusui bayi lanjut usia, atau diabetes, ada gangguan ginjal, pasti perlu juga dipertimbangkan gitu ya. Kalau ragu-ragu apakah saya termasuk dalam kondisi khusus atau tidak, itu memang baiknya ditanyakan ya. Ditanyakan ke apoteker atau ke dokter, seperti itu. Kemudian kalau ada pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu, itu juga dipertimbangkan. Selain itu juga untuk memilih obat, juga kita harus sebelum benar-benar membelinya gitu ya, sebelum mendapatkannya kita harus memastikan nama obat, zat berkhasiatnya apa, kegunaannya apa, cara pemakaian, efek samping, dan lengkap ya ini interaksi obat yang bisa dibaca pada etiket atau brosur obat gitu. Kemudian juga perlu dipertimbangkan seandainya kita sedang mengkonsumsi suatu obat, kemudian perlu obat baru, itu juga harus dipertimbangkan. Tadi contohnya kan pada pasien diabetes mellitus itu biasanya kan ada obat yang diminum konsumsi secara rutin. Nah itu juga perlu dipertimbangkan kalau misalnya pada saat sakit gitu, misalnya ada penyakit tambahan, juga harus dipertimbangkan apakah ada interaksi dengan obat diabetesnya. Seperti itu. Nah, ini adalah satu hal penting ya tentang golongan obat yang semua harus tahu gitu. Orang awam, dokter juga, farmasi juga semua juga harus tahu bagaimana kita memilih obat. Ini juga tergantung dari golongannya apa. Jadi yang pertama lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam itu adalah tanda untuk obat bebas yang bisa dibeli secara bebas memang tanpa menggunakan resep dokter. Beberapa obat seperti vitamin, kemudian ya obat ya biasanya vitamin ya, ini termasuk obat bebas. Kemudian ada lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam, itu adalah obat bebas terbatas. Masih bisa dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, tapi biasanya ada peringatan khusus gitu. Kemudian ada yang sering kita konsumsi tanpa menggunakan resep kalau di Indonesia ya. Ini meskipun nggak boleh ya sebetulnya, itu adalah obat keras. Jadi logonya itu adalah lingkaran merah dengan huruf K di tengahnya dan tepinya berwarna hitam. Ini masuk obat keras. Sebetulnya hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter. Yang sering dibeli tanpa resep dokter, meskipun lingkaran merah ini adalah golongan antibiotika ya. Seringkali masyarakat itu membeli misalnya aja sirup tetra atau amoksisilin, itu sebetulnya lingkaran termasuk obat keras dan harus dengan resep dokter gitu. Kemudian ada obat narkotika dengan logo seperti itu, seperti tanda plus ya, berwarna merah dengan dasarnya putih dan tepinya juga berwarna merah, itu termasuk obat narkotika, sama sekali tidak boleh dibeli tanpa resep dokter ya. Apalagi ini dapat menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya ini yang perlu diperhatikan pada saat kita membeli obat. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya, di kemasan itu pasti harus ada ya, nama obatnya apa, produsennya apa, komposisi obatnya apa, cara penggunaan. Kemudian kalau ada peringatan juga harus dicantumkan gitu di kemasannya, indikasi, informasi cara kerja obat, nomor batch, nomor registrasi, kemudian tadi tanda lingkaran-lingkaran itu, dan perhatikan juga tanggal kadaluarsanya. Untuk kualitas kemasan obat ini kita perlu waspada juga ya, karena ya tidak bisa dipungkiri memang ada banyak obat yang palsu gitu ya, dipalsukan oleh oknum-oknum tertentu gitu.
Ini kita harus perhatikan kemasannya, apakah segelnya masih baik, apakah rapi atau tidak, kemudian keutuhan kemasan gitu ya. Kemudian desainnya, dari warnanya seringkali lebih pudar ya, kualitas printingnya. Kemudian kemasannya juga kalau obat palsu seringkali itu kurang rapi ya. Termasuk ya kalau ada di dalamnya ada etiketnya, ada brosurnya, itu juga lipatannya kurang rapi. Jika ditemukan hal-hal seperti ini, lebih baik tidak kita pilih gitu ya. Kalau ragu-ragu mending nggak usah dibeli. Selanjutnya ini perlu juga dibaca gitu ya. Ada 2 etiket untuk obat ya, yang berwarna putih. Ini biasanya etiket untuk obat-obat yang dikonsumsi secara oral atau diminum langsung gitu ya. Ya entah itu tablet, kapsul, sirup seperti itu. Sedangkan yang etiketnya berwarna biru itu biasanya untuk obat luar, penanda untuk obat luar. Jadi harus dibaca betul, dipastikan bahwa obat yang digunakan itu sudah betul, jangan sampai obat luar kita konsumsi secara oral gitu ya. Atau sebaliknya, obatnya sebetulnya untuk diminum, tapi saya tablet gitu, dihancurkan, kemudian ditaruh di luka, seperti itu. Itu ada beberapa yang menggunakannya dengan salah gitu ya. Kemudian dipastikan juga obatnya masih baik, peringatan dibaca, dipastikan apakah harus ada perlakuan khusus dulu, seperti misalnya sirup-sirup, sekarang kan ada sirup kering ya, itu harus dilarutkan seperti dulu, dilarutkan dulu dengan air. Kemudian cara melarutkannya juga seperti apa itu juga harus diperhatikan. Kemudian gunakan obat sesuai ketentuan. Ini termasuk kalau misalnya sakitnya masih berlanjut, gitu gejalanya masih berlanjut, lebih baik tidak terus-terusan menggunakan obat secara mandiri karena perlu bantuan entah itu berkonsultasi kepada apoteker atau kepada dokter. Seperti itu. Nah, ini tadi sekali lagi yang perlu diperhatikan, kemasan harus tersegel dengan baik gitu ya. Kita kan kalau misalnya beli baju online gitu kan harus apa namanya ketat ya. Jadi kalau misalnya segelnya sudah rusak itu berarti kita nggak mau terima biasanya kan, ya. Atau harus dikembalikan harus dalam kondisi masih baik. Apalagi obat-obatan gitu ya, harus tersegel dengan baik, tidak rusak, tidak berlubang. Tanggal kadaluarsanya jelas terbaca, kemudian sesuai anjuran, baca semuanya ya, informasi yang ada di obat-obatan tersebut, kemudian termasuk kontraindikasinya, contohnya itu tadi tidak boleh diminum misalnya oleh ibu hamil, menyusui, atau penderita gagal ginjal, ini karena biasanya ada hal khusus gitu ya, entah itu kalau ibu hamil atau menyusui terutama kan pertimbangannya kepada kondisi kehamilannya, apakah obat itu bisa masuk ke bayinya atau tidak, atau bisa dikeluarkan lewat ASI atau tidak. Kemudian penderita gagal ginjal ini juga terkait dengan proses pembuangan obatnya. Jadi obat itu kan nantinya kan kalau sisa-sisanya itu kan biasanya dibuang ya, harus dibuang melalui urin gitu, melalui air kencing. Sementara kalau penderita gagal ginjal tuh biasanya ada masalah di pembuangannya sehingga perlu ada penyesuaian seperti itu. Efek samping yang mungkin timbul apa, cara penyimpanannya bagaimana, kalau misalnya harus disimpan di kulkas, ya disimpan di kulkas, kalau tidak ya jangan disimpan di kulkas, itu beda obat, beda cara penyimpanannya. Dan jangan sampai menggunakan obatnya orang lain, ini sering terjadi mungkin ya, bahkan saya temui beberapa minggu lalu gitu ya, ada pasien yang greges gitu ya, greges. Seminggu sebelumnya itu anaknya yang greges gitu, anaknya yang greges dikasih puyer sama dokter sehingga pada saat bapaknya greges, obatnya anaknya itu juga akhirnya diminum sama bapaknya. Ya itu kan mungkin praktek yang cukup sering terjadi di masyarakat ya, tapi sebetulnya tidak disarankan gitu kan, karena ya pasti dosisnya berbeda, kemasannya berbeda, kebutuhan masing-masing juga berbeda gitu. Apa yang dapat terjadi jika kita salah memilih obat gitu ya, ini yang saya sampaikan, perlu diwaspadai ya. Jadi yang pertama adalah resistensi antibiotika gitu ya. Apa itu resistensi antibiotika? Resistensi antibiotika adalah kemampuan bakteri untuk menahan efek dari obat ya.
sehingga bakteri tidak mati pada saat diberikan antibiotik dan fungsi obatnya itu jadi nggak bekerja gitu. Intinya ada nama lainnya bakterinya jadi kebal dengan antibiotika. Ini satu masalah yang mengancam penduduk di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Itulah kenapa antibiotik itu tidak boleh sebetulnya dibeli dengan secara bebas, karena penggunaan yang tidak tepat, yaitu tadi contohnya di awal tadi kan ada saya tampilkan gambar antibiotika pada kucing itu tadi ya. Kemudian pada tanaman, pada hewan, pada manusia juga ya. Kalau tidak tepat itu sangat mudah menimbulkan kekebalan karena bakteri itu sangat mudah beradaptasi. Bahkan dalam hitungan jam mereka bisa yang tadinya sensitif terhadap antibiotik bisa mati dalam hitungan jam, itu bisa kemudian malah tertular, misalnya menjadi resisten, menjadi kebal gitu. Itu mereka mudah beradaptasi. Dan kalau misalnya sedihnya itu ya, kalau di rumah sakit besar mungkin Dokter Doli nanti juga bisa cerita ya. Kalau pasien-pasien yang sudah kondisinya gawat di ICU seperti itu, seringkali yang bikin dokter sedih adalah ketika sudah semakin sedikit pilihan antibiotik yang bisa diberikan kepada pasien. Jadi mungkin karena pasiennya sering konsumsi antibiotik secara brutal, ilegal seperti itu ya istilahnya ya, sehingga pada saat pasiennya sakit harus masuk rumah sakit, di rumah sakit itu sudah sedikit sekali dari misalnya dari 10 antibiotik yang mestinya bisa diberikan, pada saat diujikan ternyata dia sudah banyak yang kebal, hanya 2 atau 1 antibiotik saja yang bisa diberikan, dan itu biasanya sudah susah didapatkan atau mahal harganya. Nah itu yang kita khawatirkan adalah tahun-tahun yang akan datang tuh, dari kita pada saat sakit kita nggak punya antibiotik yang bisa digunakan untuk membunuh kumannya. Itu yang bahaya. Selanjutnya adalah reaksi-reaksi khusus ya, tidak semua orang bisa mengalami ini ya. Tapi kalau sampai terjadi ya biasanya pasiennya sudah ya menyedihkan gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Suatu kelainan yang langka, Stevens-Johnson syndrome atau SJS ini ya, serius itu terjadi pada kulit, membran mukosa, semua di seluruh tubuh bisa terjadi ya. Ini kalau salah minum obat-obatan, itu bisa kena antibiotik maupun bukan antibiotik. Biasanya gejalanya awalnya seperti flu, kemudian ada muncul ruam-ruam merah atau keunguan gitu dan rasanya sakit gitu ya, bisa melebar dan melepuh. Ini biasanya pasiennya kondisinya gawat dan perlu penanganan di rumah sakit ya. Selain itu juga ada reaksi shock anafilaktik ya. Shock anafilaktik atau anafilaksis adalah shock yang terjadi karena reaksi alergi yang berat. Tadi juga Stevens-Johnson syndrome itu juga berat. Ini juga lebih segera biasanya shock anafilaktik itu ya. Jadi pasiennya bisa langsung meninggal kalau nggak segera ditangani ya. Ini reaksinya ini tekanan darahnya turun secara drastis, shock ya. Kemudian ada penyempatan saluran nafas. Ini yang seperti yang digambar ini ya. Bibirnya jadi menebal, matanya bengkak, merah-merah semua. Mungkin ada yang pernah lihat ya di sekitarnya. Ini bisa terjadi dalam hitungan menit ya. Dan kalau tidak segera diberi obat penawarnya, pasien bisa meninggal. Kemudian ini adalah infeksi jamur ya. Kalau misalnya kita salah memberi obat ya, seringkali pada pasien-pasien gatal ya. Mungkin kali ini contohnya adalah infeksi jamur yang ada di mulut ya, karena mungkin konsumsi obat oral yang terus-terusan, berlebihan, tidak tepat dosis, tidak tepat indikasinya, bisa seperti ini, infeksinya justru tidak selesai, malah jadi muncul infeksi yang baru. Pada kulit itu sering seperti ini ya. Jadi karena antibiotiknya, karena ya dengar-dengar dari orang gitu ya, kalau sakit ini dikasih obat itu, yang justru malah efeknya tuh berkebalikan. Yang diharapkan adalah misalnya bisa meredakan, membunuh infeksi gitu, malah justru infeksinya semakin berkembang. Seperti itu. Saya rasa mungkin ini yang mau terakhir. Nah, jadi yang saya harapkan setelah menerima materi ini adalah kita semua bisa lebih bijak memilih obat untuk diri sendiri,
dan untuk keluarga. Terima kasih dari saya atas kesediaannya mendengar materi ini. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti bisa kita diskusi sama-sama. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Yonita. Jadi penjelasan dari Dr. Yonita dapat saya simpulkan bahwa pemilihan obat untuk swamedikasi harus disesuaikan dengan gejala atau keluhan penyakit. Juga harus memastikan efek samping dari obat yang akan dipilih. Selain itu, dalam menggunakan obat harus sesuai dengan ketentuan. Seperti itu ya dokter ya. Baik, terima kasih Dr. Yonita telah memaparkan materinya. Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Dr. Doli yang merupakan Direktur Rumah Sakit Baptis Batu. Saya persilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Mbak atau Bu Lutfi ya ini? Ya bincang. Mbak Lutfi, dokter. Mbak aja. Oh, oke, Mbak Lutfi ya. Oke, bincang sore ya, terkesan adalah santai ya. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Iya, terdengar dokter. Ya, semoga juga gangguan dari luar juga bisa teratasi karena lagi hujan deras di tempat kami ini. Ya, baik, saya izin share screen ya. Tadi Dr. Yonita sudah banyak menyampaikan materinya. Nih. Meskipun tadi kata Bu Dr. Yonita, sayang banyak materinya, tapi kelihatannya sudah banyak diborong oleh Dr. Yonita ini. Ya. PowerPoint saya sudah kelihatan ya? Sudah dokter, sudah terlihat. Baik. Sekali lagi, selamat sore semuanya, salam sehat bagi kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya diminta untuk menyampaikan materi yang urut-urutannya juga sama dengan Dr. Yonita tadi, penekanannya pada bagaimana penyimpanannya dan bagaimana pembuangannya nantinya. Tetapi saya coba menyampaikan secara keseluruhan, nanti ada bagian-bagian yang mungkin sama dengan Dr. Yonita, akan saya skip langsung ya. Di era internet ini, orang banyak atau mudah sekali mendapatkan informasi, terutama untuk informasi kesehatan. Bahkan tadi kalau Dr. Yonita mengatakan swamedikasi, maka didahului dengan swadiagnosis. Jadi banyak orang yang hanya membuka atau bertanya pada dokter Google, itu sudah bisa mendapatkan informasi mengenai saya ini sakit apa, ya. Kemudian bagaimana cara penanganannya, dan bahkan pengobatannya yang disebutkan tadi sebagai swamedikasi. Ya. Jadi, tetapi itu ada baiknya, ada juga resikonya ketika mencoba melakukan swadiagnosis tadi itu, bahkan swamedikasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Ini ada singkatan DAGUSIBU. Ya. Ini adalah suatu program Gerakan Keluarga Sadar Obat, dan saya mendapatkan juga dari internet ini. Yaitu dari pengurus pusat IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2014. Ya, ini saya sampaikan di seri berbagi bincang sore. Ya. Nah, ini pertanyaannya adalah obat itu madu atau racun. Ya. Dalam pengobatan, obat dapat digunakan untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan juga peningkatan kesehatan. Tetapi yang perlu diketahui adalah obat itu adalah senyawa kimia yang dapat bekerja sebagai racun. Sebenarnya semua itu racun yang dikendalikan. Ya. Sehingga obat harus digunakan dalam dosis yang tepat dan dengan cara yang benar. Itu yang perlu sangat penting sekali untuk dimengerti. Agar terhindar dari bahaya obat, maka dapatkan obat dengan benar. Tadi sudah banyak disinggung oleh Dr. Yonita. Kemudian gunakan obat dengan benar juga sudah banyak dibahas. Kemudian simpan obat dengan benar. Ya. Dan buang obat dengan benar juga. Ya. Karena itu singkatannya adalah DAGUSIBU.
mudah sekali diingat. Nah, untuk dapat ini sudah banyak dibahas, saya akan langsung saja secara cepat jadinya. Jadi tadi sudah dibahas mengenai bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana ketika menerima obat itu perlu diperiksa apa saja, itu sudah disampaikan tadi secara garis besarnya. Kemudian penggolongan obat ini juga sangat penting sekali, ya. Tadi juga disampaikan. Tapi memang ada beberapa hal yang ternyata di masyarakat, ternyata obat keras pun juga bisa didapatkan. Nah, ini yang harus hati-hati terhadap obat-obat keras terutama ini, ya. Tadi sudah disampaikan mengenai efek sampingnya yang tidak terkendali, juga ada kesalahan obat tadi itu. Contoh tadi disampaikan oleh Dr. Yunita tadi, ketika seseorang self-diagnosis atau swadiagnosis penyakit nyeri dada kiri, itu sangat berbahaya sekali sebenarnya. Nyeri dada kiri itu lebih mengarah pada penyakit jantung koroner, keterlambatan penanganan sangat fatal. Nah, orang berupaya dengan iklan tadi itu, berupaya untuk mendapatkan obat sendiri, mengurangi nyerinya. Padahal dengan penundaan untuk berobat segera ke rumah sakit, itu bisa fatal, fatalitasnya sangat tinggi. Ya, belum lagi tadi antibiotik termasuk obat keras ternyata mudah didapatkan masyarakat. Ya. Nah, ini juga menyebabkan resistensi antibiotika. Tadi sudah sempat disinggung, kalau sudah masuk rumah sakit terjadi resistensi, sudah kebal terhadap berbagai macam antibiotik, sudah nyerah jadinya. Kesulitan untuk terapinya dan kemungkinan perburukan juga sangat besar sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi hanya obat bebas dan obat bebas terbatas saja yang bisa dibeli secara langsung tanpa resep, ya. Dan itu yang bisa disimpan. Tetapi yang lain-lain lebih baik periksa dulu ke dokter dan mendapatkan resep dari dokter ataupun fasilitas kesehatan yang memang sudah ada, ya, sudah tersedia. Kemudian tadi penandaannya sudah tadi juga dilihat, sudah disampaikan, ya, penting sekali. Kemudian pemeriksaan kualitas kemasan. Nah, ini juga sudah lihat segel obat palsu biasanya tidak rapi, selain itu mudah dihapus, ya. Ada yang bahkan dengan tangan saja bisa dihapus, dikorek dengan sesuatu yang lebih keras gitu, tulisannya hilang, ya. Itu hati-hati di situ. Kemudian keutuhan kemasan ini tadi sudah disampaikan juga. Nah, ada beberapa yang ketika Anda beli obat, hati-hatinya adalah ada yang di staples, ya. Labelnya itu di staples di situ. Nah, staples di kemasannya itu menyebabkan kebocoran dari kemasan obat. Akibatnya obat bisa teroksidasi, namanya udara masuk, kelembapannya juga terganggu dan itu merusak. Nah, ini bila Anda mendapatkan obat dengan staples tadi itu, hati-hati dilihat apakah itu tanda kutip melukai kemasannya atau tidak. Ya. Tapi sebaiknya di bagian yang terkena staples tadi sebaiknya tidak dikonsumsi, ya. Ini sudah tadi disampaikan, ya. Kemudian gunakan obat tadi juga sebagian besar sudah disampaikan oleh Dr. Yunita. Pastikan obat yang akan digunakan dengan betul, pastikan obat masih baik, baca peringatan dalam kemasannya, itu sangat penting sekali, ya. Dan seterusnya, ya, sudah saya lewati saja. Ini adalah label-label, ya, yang perlu diperhatikan di berbagai obat, ini sangat penting sekali. Ada obat yang untuk bagian luar, ada yang obat keras hanya untuk dibakar saja dan sebagainya, ya. Obat untuk kumur, obat untuk yang tidak boleh ditelan, ya, otomatis, ya. Obat wasir, jangan sampai salah, ya. Kemudian informasi yang penting, bacalah penggunaannya sebelum minum obat, periksa tanggal kadaluarsa, itu sangat penting sekali, ya. Kadang terlupakan, ya. Obat kadaluarsa itu sebaiknya dibuang saja, meskipun bentuknya, penampakannya masih baik, sebaiknya jangan dikonsumsi. Dan seterusnya, ini tadi sudah banyak dibahas, ya. Saya hanya menekankan penekanan saja. Ya.
Sebaiknya etiket tidak melepaskan etiket dari wadahnya karena pada etiket tercantum penggunaan obat dan informasi penting. Nah, ini yang salah satu yang menjadi perhatian adalah kadang-kadang kan obat itu dimasukkan ke dalam plastiknya, ya, kantong plastiknya. Di situ labelnya di dalam kantong plastiknya itu melekat di situ. Nah, sebaiknya Anda menggunakannya, mengkonsumsinya dulu satu persatu bila mendapatkan obat banyak macamnya, ya, yang dalam berbagai kantong yang berbeda, kantong plastiknya. Satu diambil, kemudian diminum, kembalikan kepada plastik itu. Jangan sampai tertukar. Jangan sampai dikeluarkan semuanya, lalu bingung, ini mana ya? Ya syukur-syukur kalau di dalam labelnya itu ada tulisan nama obatnya, sehingga bisa dicocokkan. Tetapi kadang-kadang tidak ada nama obatnya, sehingga khawatir tertukar, dosisnya tertukar. Jadi yang seharusnya diminum 1x1, tertukar dengan kantong plastik yang lainnya yang dosisnya adalah 3x1. Nah, itu bisa terjadi fatalitas. Ya. Ini juga dikatakan sebaiknya tidak mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah, karena akan kebingungan. Ya. Contoh satu kantong plastik tadi, akhirnya terus daripada banyak ribet, masukkan dari satu kantong saja. Nah, ini yang nanti akan mengakibatkan kesalahan dalam minum obat. Ya. Oke, yang lain sudah disampaikan. Kemudian obat oral dalam bentuk padat dapat ditelan dengan utuh dengan bantuan air minum. Ya. Seterusnya, ini tidak ada penekanannya, rasanya ini juga harus diketahui. Ada tablet harus dikunyah dulu sebelum ditelan. Contoh obat mah. Obat mah perlu dikunyah dulu selembut mungkin kalau bisa, karena dia akan berpengaruh pada target organnya ketika dia ditelan begitu saja tanpa dikunyah. Sekali lagi contoh obat mah tadi itu ketika dia sudah dikunyah dan menjadi partikel yang lebih kecil, ya, daripada utuh gitu, sehingga lambung pun bisa lebih cepat memprosesnya dan fungsi obat bisa maksimal. Itu contoh-contohnya. Kemudian tablet isap juga demikian, harus diletakkan di rongga mulut dan diisap. Contohnya adalah bila orang mendapatkan tablet isap untuk di rongga mulut maupun di bawah lidah, orang-orang yang sudah pernah mendapat serangan jantung. Nah, ini ada obat-obat yang ditaruh di bawah lidah, ya. Dan itu sangat penting sekali karena ketika ditaruh di bawah lidah, diisap seperti itu kecepatan penyerapan terhadap obat itu lebih tinggi jadinya. Tetapi harus dengan petunjuk tadi itu, ya. Ada obat-obat memang tidak harus cepat, dilepas secara ini yang tadi saya katakan dilepas secara pelan-pelan, itu ada juga seperti itu, ya. Nah, obat-obat dalam bentuk cair sebaiknya dikocok dulu sebelum diminum, karena ada beberapa obat yang dalam bentuk cairan itu menjadi ada endapannya. Nah, kalau ternyata tidak dikocok, maka justru yang diminum di awal adalah pelarutnya. Kemudian di terakhir-terakhir itu justru dosis obatnya menjadi besar sekali, dan itu yang berisiko terjadinya overdosis. Nah, untuk obat sirup yang sedang lagi ramai sekarang, yang mengandung ED dan EG dan EDG, ya, yang pelarutnya itu sebenarnya membuat stabil sebenarnya, ya. Tetapi ternyata pelarutnya itu yang ketika dosisnya berlebihan, konsentrasinya berlebihan, bisa menimbulkan fatalitas terutama pada anak-anak. Nah, sekali lagi obat oral dalam bentuk sirup yang dikocok dulu benar-benar harus dikocok, ya, sesuai dengan aturannya, supaya tidak terjadi overdosis atau underdose, dosisnya kurang di awal-awal. Karena tidak larut sepenuhnya. Kemudian takaran obat sirup, ini sudah disampaikan tadi, ya, kalau nggak salah. Jadinya ada dibaca sesuai dengan aturannya. Ya. Beberapa obat dalam bentuk cair hanya digunakan di luar tubuh, ya, tidak untuk ditelan, ini sangat penting sekali. Tetes hidung, tetes mata, atau tetes telinga. Jangan sampai keliru ini. Ya. Karena spesifikasi organnya juga khusus di situ. Kemudian cairan lotion, obat tetes digunakan dengan alat pipet yang tersedia, kalau bisa supaya dosisnya tepat.
Beberapa obat digunakan untuk pengaturannya sebelum makan, sudah makan, atau bersama dengan makan. Terutama untuk obat-obat kencing manis, ini juga sangat penting sekali, hati-hati. Ya, karena sangat sensitif sebelum atau sudah makan. Ya. Obat tidak boleh diminum dengan obat yang lainnya, ada beberapa pantangan, seperti antasida. Antasida itu adalah obat lambung. Ya. Sebaiknya ada jarak untuk obat lambung ini, ada selisih waktu tertentu, tadi itu ya. Karena kalau ada antasida, maka obat lain cenderung tidak berfungsi jadinya, karena perlu pemecahan di dalam lambung, perlu asam lambung. Ketika asam lambungnya dinetralisir, maka obat yang sesungguhnya perlu asam lambung juga tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, ini yang perlu diketahui petunjuknya. Ini tadi saya sampaikan ya. Sediaannya jangan sampai keliru dibaca. Ini untuk penggunaan apa? Ya. Dan yang perlu diperhatikan, kalau sudah timbul keluhan, ya, misalnya ngantuk, jangan sampai mengemudi, gatal, perih lambung, segera hubungi tenaga kesehatan terdekat. Tadi sudah ditekankan, hati-hati, kalau gatal terutama, itu bisa sebagai tanda satu alergi. Nah, alergi yang terberat tadi adalah shock anafilaktik atau pembengkakan saluran nafas, sehingga orang tidak bisa bernafas. Nah, itu perlu penanganan segera, perlu obat-obat injeksi untuk menetralisir alerginya itu. Dan itu perlu segera ke UGD kalau bila ada gejala-gejala tersebut. Ya. Kembalikan obat pada tempatnya semula. Ya. Nah, ini yang bagian saya, simpan, bagaimana cara menyimpan obat. Yang pasti jauhkan dari anak-anak. Karena anak-anak melihat bahwa mungkin itu mirip dengan permen, apalagi kalau warna-warnanya menarik. Ya. Ya, ada yang pink, ada yang biru tua, ada yang biru muda. Nah, itu juga menarik bagi anak-anak, dipikir permen, maka bisa saja dikonsumsi untuk itu. Simpan obat dalam kemasan aslinya, dalam wadah yang tertutup, label jangan dilepas karena berisi aturan pemakaian seperti yang disebutkan tadi itu. Wadah yang tertutup juga ada jangan diganti ya. Contoh sirup itu ada yang botolnya berwarna gelap, itu tujuannya supaya dia tidak terkena sinar ya. Ada yang sangat sensitif terhadap sinar sehingga merubah komposisi obat. Ya. Karena itu ada tujuannya jenis botolnya itu ya. Supaya tidak berubah obat-obatnya itu. Kemudian simpan obat di tempat yang sejuk, kering, terhindar sinar matahari langsung. Seperti tadi ada yang berpengaruh sangat terhadap sinar, sehingga bisa mempengaruhi komposisi atau kualitas dari obat. Gunakan sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam kemasan. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu yang panjang, karena suhu tidak stabil, terlebih lagi suhu panas ya, di dalam mobil. Akan rusak. Dan repotnya ada beberapa obat yang ketika mereka rusak pun tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, dan sebagainya. Tetapi sudah terjadi kerusakan. Nah, kerusakan itu bisa ada dua hal. Jadi obatnya tidak poten lagi, atau tidak berfungsi, atau ada yang jauh lebih besar potensinya. Sehingga dosisnya sangat tinggi. Seperti orang minum dengan dosis yang tinggi, padahal dosisnya sama. Ya. Karena sifat obat itu berubah. Jangan simpan obat yang telah kadaluarsa, sebaiknya langsung dibuang saja, karena risikonya ketika buru-buru memerlukan obat itu, langsung saja tidak sempat lagi melihat atau memilah mana yang kadaluarsa dan tidak. Ya. Langsung saja diminum dan itu yang berbahaya. Kemudian obat-obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari pendingin freezernya ya, tidak boleh beku, kecuali disebutkan di etiket kemasannya. Kemudian suppositoria harus simpan di dalam lemari es supaya tidak meleleh. Suppositoria itu seperti peluru, ya biasanya di beberapa obat kejang, ya ada obat-obat tertentu yang untuk mempermudah buang air besar, itu bisa dimasukkan ke dalam di bagian dubur. Karena itu bentuknya juga seperti peluru tadi itu harus keras ya. Kalau tidak disimpan di dalam lemari es bisa meleleh. Ya, biasanya di
bukan di freezernya ya, di refrigeratornya saja, bukan pembekunya, di pintu kulkasnya di bagian dalam. Ya. Kemudian sediaan aerosol spray harus dijauhkan dari suhu panas atau suhu tinggi karena dapat meledak. Karena itu hati-hati menyimpan obat-obatan yang spray. Ya, kalau dulu ada spray itu yang untuk nyeri, ya, seperti contoh digunakan di atlet gitu ya, itu mengandung aerosol spray untuk mengurangi nyeri. Nah, kalau disimpan di mobil, maka resiko suhu tinggi yang bisa menyebabkan ledakan. Bila ragu atau tidak mengerti, sebaiknya tanyakan kepada apotek atau tenaga kesehatan yang terdekat. Kemudian, setelah kita menyimpan menggunakan dengan baik, maka ada obat-obatan yang harus dibuang. Obat yang harus dibuang itu adalah obat yang kadaluarsa. Pasti ini ya, obat yang rusak. Jadi jangan menunggu kadaluarsa, meskipun belum kadaluarsa, tapi sudah berubah warna, berbeda dengan jenis obat yang lainnya, maksudnya satu obat yang sejenis ternyata warnanya berbeda, ya, atau sudah rusak, sudah berjamur, dan sebagainya, sebaiknya dibuang, meskipun belum kadaluarsa. Kerusakan obat tersebut dapat disebabkan karena udara yang lembab, seperti tadi, misalnya saja grenjengnya, ya, itu kena staples, sehingga udara bisa masuk ke situ, kelembapannya tinggi, ya, terjadi kerusakan. Atau sinar matahari, terlebih lagi obat-obat sirup, ya, sangat sensitif terhadap sinar atau fotosensitif, kemudian suhu juga demikian, goncangan secara fisik juga bisa. Nah, yang terjadi perubahannya adalah warna, bau, dan atau rasanya. Hati-hati ketika terjadi perubahan-perubahan ini. Atau bentuknya pecah, retak, berlubang, dan sudah menjadi bubuk, atau kelihatan warna-warna yang berbeda dengan yang seperti itu. Untuk kapsul, puyer, tablet, ini sangat sensitif terhadap kelembapan, lembek pada kapsul terutama. Ya. Hati-hati kapsul itu kalau basah menyebabkan lembek ya, dan lengket. Itu kemungkinan besar sudah terjadi kerusakan pada obatnya. Untuk cairan, salep krim bisa menjadi keruh, mengental, atau mengendap, dan memisah, serta mengeras. Atau timbul noda, bintik-bintik, atau gas. Kemudian wadah kemasan yang rusak, baiknya juga dibuang saja. Etiket yang tidak terbaca atau sobek, lebih baik dibuang karena kita tidak tahu dosisnya. Ini obat apa juga. Ya. Kemudian cara membuangnya adalah untuk menghindari penyalahgunaan obat yang rusak atau kadaluarsa, bekas wadah obat itu misalnya botol atau plastiknya lebih baik dilepas etiketnya dan dibuang botol dan potnya terlebih dahulu, baru dibuka tutupnya ya maksudnya. Kemudian baru dibuang tempat sampah karena ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan recycle terhadap wadah tempat obatnya itu. Ya. Kemudian box atau kotaknya itu, dusnya atau cupnya, lebih baik digunting terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat sampah. Beberapa tahun yang lalu ada kejadian yang menggunakan obat-obat palsu itu, ternyata dari sampah-sampah seperti ini. Kemudian obat juga dapat dibuang dengan cara kemasan dibuka, lalu dipendam dalam-dalam, dibakar, pastikan pembakaran memusnahkan seluruh obat. Kecuali hati-hati ya, untuk yang obat-obat yang mengandung aerosol tadi, hati-hati ketika dibuang tempat yang akan dibakar, bisa menimbulkan ledakan. Kemudian obat merupakan sarana atau komunitas kesehatan yang dapat memberikan manfaat apabila ini kesimpulannya ya, cara mendapatkan, cara menggunakannya, cara menyimpan, dan cara membuangnya dilakukan dengan benar. Ya. Masyarakat banyak yang belum memahami masalah yang terkait obat ini. Sekali lagi, obat itu sebenarnya adalah racun yang dikendalikan, dan pengendaliannya perlu pengetahuan dan perlu informasi yang tepat. Semua komponen bangsa, baik organisasi masyarakat, organisasi sosial, dan lain sebagainya, harus bersinergi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat.
Jadi, gerakan keluarga sadar obat merupakan upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat melalui sosialisasi Dagu Sibu ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita bisa menggunakan obat-obatan yang memang boleh digunakan swamedikasi, ataupun ketika mendapatkan obat dari fasilitas kesehatan dapat kita gunakan dengan baik dan benar, ya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan, dalam melakukan terapi dengan obat-obatan yang kita dapatkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih, Pak Lutfi. Baik, terima kasih Dr. Doli atas paparan materinya. Jadi dapat saya simpulkan dari paparan tadi bahwa dalam pembelian obat harus dilakukan pemeriksaan kualitas kemasan terlebih dahulu. Salah satunya yaitu dengan melihat keutuhan kemasan obat. Serta dalam penyimpanan obat juga harus sesuai dengan jenis obat agar kualitas obat bisa terjaga. Seperti itu ya Dr. Doli. Ya, betul. Baik, terima kasih Dr. Doli. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk menghidupkan kameranya. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak April untuk membantu proses foto bersama. Baik, terima kasih kepada Kak Lutfi yang sudah memberikan sesi dokumentasi kepada saya. Baik, untuk sesi dokumentasi ini ada 2 sesi. Untuk yang pertama ada sesi formal, saya akan berpose dengan formal. Untuk yang kedua, saya bebas, silakan untuk teman-teman bergaya dengan bebas. Sesi dokumentasi akan saya mulai dari hitungan dari 3, 2, 1. Baik, untuk yang kedua, silakan pose bebas. Dokumentasinya saya mulai dari 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Lutfi selaku moderator pada hari ini. Baik, terima kasih Kak April. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di mana dalam sesi tanya jawab ini teman-teman yang ingin bertanya bisa raisen atau bisa langsung bicara atau bisa juga mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Saya izin bertanya terlebih dahulu ya. Saya izin bertanya kepada Dr. Yonita. Kalau di sekitar rumah saya kan rumahnya lebih ke pelosok gitu, Dokter. Rumahnya sekitar desa-desa gitu. Kalau di sekitar rumah saya itu biasanya itu swamedikasinya itu ke obat-obat warung gitu. Itu bagaimana ya Dokter ya? Dianjurkan atau tidak ya Dokter? Baik. Kalau untuk memilih obat swamedikasi tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya tempat terbaik ya untuk mendapatkan obat-obat untuk swamedikasi adalah tadi di apotik, kemudian di toko obat berizin, di puskesmas atau di rumah sakit. Kenapa begitu? Karena kalau itu sudah ada izin edarnya, jadi tidak mudah ya untuk mengurus izin. Sebetulnya untuk menjual obat itu ada izinnya, gitu. Harusnya mengurus izin. Kemudian kalau untuk di warung sendiri yang dikhawatirkan adalah pertama keasliannya, apakah obat itu asli atau tidak. Kemudian juga ya tadi hal-hal yang harus diperhatikan ya termasuk sediaannya seperti apa, kemudian isinya apa. Itu seringkali kita tidak bisa menjamin, istilahnya gitu ya kalau obat warung itu. Karena ya saya juga menemui sendiri gitu ya.
kalau pada saat saya ke pasar gitu ya, ada gitu orang yang di warung gitu kan, di salah satu warung di antara banyaknya warung di pasar itu ya, ada paket-paketnya gitu, paket obat untuk misalnya nyeri asam urat. Nah, padahal ya itu tadi seperti kata Dokter Doli kan, seringkali kita mendiagnosis sendiri dulu, swadiagnosis gitu kan, benar nggak kalau kaki nyeri itu memang benar asam urat, contohnya seperti itu. Kemudian sudah swadiagnosis yang belum tentu benar, ditambah lagi obatnya juga belum tentu benar gitu kan. Jadi yang saya tahu itu obatnya itu cuman kayak di plastikin kecil gitu dengan isinya itu beberapa tablet gitu kan, ada kapsul 1, tablet 1, terus ini tablet 2 kayak gitu. Ini bisa dibeli terserah gitu loh, mau beli 10 kayak mau diminum sehari 3 kali, itu nggak ada aturannya sama sekali seperti itu. Itu yang terjadi pada saat saya jadi batin sendiri, oh beginilah realitanya gitu ya. Realitanya ya, ya seperti kata Mbak Lutfi tadi ya, memang perlu edukasi terus-menerus ya tentang bagaimana cara menggunakan obat ini. Termasuk makanya tadi saya sampaikan juga kalau salah memilih obat itu efeknya seperti apa sih gitu. Bahkan ya, jamu pun gitu kan. Sekarang kan juga ada izinnya harusnya ya. Ada jamu-jamu yang memang aman karena sudah diurus izinnya seperti itu. Tapi seringkali itu yang seperti yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ya, salah satu merek jamu yang sudah sangat terkenal, ternyata ketika diperiksa gitu mengandung obat-obatan yang mestinya tidak boleh ada di jamu. Nah, jadi ya kemasannya aja jamu gitu kan, kesannya tuh alami, herbal gitu, padahal ternyata di situ juga masukkan obat-obatan yang mestinya tidak boleh gitu kan, harus disesuaikan masing-masing individunya seperti itu. Jadi kalau dari kami pribadi tidak menyarankan ya untuk mendapatkan obat dari warung seperti itu. Kecuali kalau memang obat-obatan yang sudah jelas tadi kan udah ada nama produsennya, kemudian sudah ada tanggal kedaluarsanya, ada izinnya seperti itu. Karena ditakutkan ya yang terjadi hal yang tidak diharapkan, sebaliknya. Bagaimana Mbak Lutfi? Baik, terima kasih Dokter Yonita, sangat membantu pertanyaan. Mudah-mudahan setelah ini Mbak Lutfi juga bisa mengedukasi tetangga-tetangganya ya. Iya. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang raise hand, Mbak Nur. Untuk Kak Tia, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Lutfi. Saya izin bertanya ke Dr. Doli. Kan ada beberapa orang yang tidak bisa meminum obat oral itu secara utuh. Dan biasanya itu minumnya dengan cara ditumbuk. Itu apakah mengurangi khasiat dari obat tersebut? Gitu, Dok. Terima kasih. Baik, bisa langsung saya jawab? Silahkan Dokter Doli, langsung dijawab bisa. Ya, itu yang perlu perhatian. Jadi ada beberapa obat yang tidak bisa digerus atau ya soal terputus tadi, benar ya? Atau maksudnya obat itu dipecah begitu, dibuyarkan gitu kah? Maaf tadi agak jelas. Iya, digerus gitu dokter, obat yang gitu biasanya digerus gitu. Ya, itu yang hati-hati ketika mendapatkan obat yang minumnya 1 kali 1 ya. Contohnya saja obat hipertensi, ada beberapa obat yang diminum hanya 1 kali 1, itu ada yang namanya slow release. Jadi tidak boleh diubah bentuknya, dipecah, dipotong saja, dibelah juga tidak diperbolehkan, karena dia bisa dilepaskan di lambung saja, ya. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian obat apa. Tetapi kalau memang tidak ada yang keterangan slow release namanya ya, itu bisa saja dibuyar seperti contohnya obat penurun panas, tablet, begitu itu bisa dibuyar ya.
ada memang ada orang dewasa yang tidak bisa minum tablet begitu ya. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Ya. Asal tidak ada keterangan-keterangan seperti itu, maka bisa saja dilakukan puyer itu tadi atau digerus gitu ya, ataupun dibelah ya. Begitu Mbak Tias, semoga bisa menjawab. Bagaimana Kak Tias? Ada tanggapan? Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi. Ini tentang ada obat yang biasanya kan diminum, ada resepnya itu kayak 3x1 gitu. Tapi ada yang kadang tuh minumnya cuma setengah, terus disimpan. Tapi disimpannya itu nggak ditutup rapat gitu dokter. Itu bagaimana? Ya, kalau memang aturannya itu yang dikhawatirkan adalah kelembapannya ya. Yang pertama adalah harus tahu bahwa jenis obat itu apakah harus habis, contoh antibiotik ya. Antibiotik tidak boleh diminum separuh saja. Seringkali itu yang salah di masyarakat. Contoh satu set itu pengobatan biasanya 5-7 hari ya minimal. Ya. Atau tergantung dari dokter yang memberikan, ada juga yang 3 hari saja. Nah, ketika pasien itu minum obat baru separuh saja sudah merasa enakan, maka antibiotik itu dihentikan. Ya, disimpan kalau suatu waktu terulang lagi penyakitnya itu. Nah, bahayanya yang pertama adalah terjadi resistensi. Karena kuman itu atau bakteri ya, itu tidak tuntas ya. Jadi tanda kutipnya gampangnya bahasa awamnya pingsan saja ya. Nah, pingsan kan otomatis serangan dia akan reda, kemudian keluhan akan mereda ya. Nah, ini bisa suatu saat dia akan bangkit lagi dengan membentuk, menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan dalam dirinya, terjadilah resistensi antibiotik itu yang tadi disebutkan oleh Bu Dr. Yuanita tadi ya. Karena itu kalau memang ada keterangannya antibiotik harus habis, maka harus dihabiskan. Terus kedua, ketika dimasukkan ke dalam botolnya, memang ada beberapa antibiotik yang dimasukkan ke dalam botol juga. Ya, biasanya sih dalam bentuk kemasan grenjeng gitu itu, tapi ada juga yang dalam bentuk botolan begitu. Nah, ketika tidak bentuk rapat, resikonya adalah kelembapan. Ya. Dan kelembapan itu akan merubah kualitas obatnya. Bisa menjadi toksik racun atau menjadi kurang khasiatnya. Nah, ini yang juga menjadi perhatian. Begitu Mbak Tias ya. Ya baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Saya persilahkan. Ini ada yang raise hand, mungkin Kak Shirley bisa langsung melontarkan pertanyaannya. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, saya izin bertanya kepada Dokter Yuanita. Tadi kan sempat disinggung terkait obat-obat herbal ya dok. Apakah semua obat herbal tuh aman seperti yang disampaikan oleh marketing-marketing mereka ya dok? Soalnya kan biasanya kalau obat herbal itu mereka bilangnya ya ini herbal nggak mungkin ada efek samping apa segala macam kayak gitu-gitu dok. Mungkin sekian dari saya. Mohon jawabannya Dokter Yuanita. Terima kasih. Kami bisa langsung dijawab? Ya. Silahkan dokter. Ya, jadi untuk obat herbal memang pada dasarnya mungkin aman ya, tapi itu sangat individual ya. Kalau obat herbal itu ada yang untuk satu orang itu mungkin aman, kemudian untuk yang lain tidak aman.
yang lebih aman adalah obat herbal yang terstandar. Jadi saat ini untuk sebetulnya obat herbal itu adalah salah satu kelebihan ya, kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena kita punya banyak sekali tanaman ya yang bermacam-macam spesiesnya dan penelitiannya juga sangat berkembang gitu kan. Itu sudah mulai banyak kok obat herbal terstandar gitu ya. Memang dia melalui proses penelitian yang panjang mulai dari dan sesuai dengan kaidah gitu. Jadi penelitiannya harus di apa namanya secara in vitro dulu, isinya di laboratorium gitu kan. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian kepada hewan coba, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kepada manusia, yang itu prosesnya memang panjang dan tervalidasi. Kemudian dilanjutkan dengan mengurus izin edarnya di BPOM. Itu sudah banyak juga, boleh gitu. Tapi kalau misalnya obat itu herbal itu disebutkan tadi biasanya iklannya yang berlebihan ya, pasti aman seperti itu, tidak ada efek samping, tidak ada zat kimianya. Nah itu malah kita harus curiga betul ya ini abal-abal atau gimana gitu ya, karena terlebih kalau dia memang belum ada izin edarnya gitu ya, jadi tidak bisa disamaratakan intinya gitu ya, tidak bisa digeneralisir. Terlebih yaitu kalau iklannya bombastis itu ya biasanya malah ya, contohnya yang tadi yang saya tampilkan di awal itu nyeri dada gitu kan, itu ada obat herbalnya, itu ya sangat bahaya ya. Karena nyeri dada seperti tadi disebutkan oleh Dr. Doli itu adalah suatu kegawatan yang mengancam nyawa yang harus segera diatasi dengan obat kita injeksi seperti itu atau obat-obat oral yang memang khusus untuk jantung seperti itu. Saya rasa kalau untuk kegawatan seperti itu obat herbal tidak disarankan. Seperti itu. Biasanya obat herbal ya ada ketentuannya gitu. Sementara ini seperti itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Dr. Yonita jawabannya. Mungkin dari Kak Shirley ada tanggapan? Oke, baik dokter. Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jelas Kak Lutfi. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Baik, mungkin dari teman-teman sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Semoga jawaban tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum melanjutkan sesi selanjutnya, mungkin dari Dr. Yuanita dan Dr. Doli berkenan memberikan kesan dan pesan dari kegiatan ini. Dipersilahkan. Mungkin saya duluan ya dok ya. Oke. Jadi alhamdulillah ya saya merasakan senang sekali ya ada kegiatan ini ya, karena ya memang ya kebutuhan dari dokter dan juga kebutuhan dari masyarakat juga ya, sama-sama bahwa kita perlu edukasi, sama-sama saling memahami ya terkait hal-hal seperti ini yang untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di masyarakat. Mungkin pesan saya adalah jangan terlalu mudah untuk swadiagnosis dan swamedikasi ya. Tadi contohnya sudah banyak disebutkan. Yang mungkin yang saya tambahkan lagi adalah kalau misalnya kita flu gitu ya, flu tanda kutip ya misalnya, seringkali itu kita langsung segera mencari antibiotik, atau diare pada anak-anak itu langsung mencari antibiotik. Itu harapan saya tidak dilakukan lagi karena sebagian besar disebabkan karena virus, sementara antibiotik itu adalah tujuannya utamanya untuk membunuh bakteri, jadi salah sasaran gitu. Akibatnya yang terjadi malah resistensi seperti itu. Dari saya mungkin itu, mudah-mudahan event seperti ini bisa berlanjut kembali dengan mungkin topik-topik yang berbeda, dan saya senang sekali bisa hadir di sini dan berbagi ya bersama-sama. Terima kasih.
Baik, saya lanjutkan ya. Jadi Iya, silakan lanjutkan dokter. ya. Satu penting saya boleh menambah sedikit ya. Tadi mengenai ada pertanyaan beli obat di warung itu ya. Itu hati-hati sekali karena banyak yang dijual namanya setelan ya. Untuk pegelinu, untuk tadi dokter Yonita katakan untuk asam urat dan sebagainya, itu dosisnya sangat berlebihan. Kami saja dokter memberikan anti nyeri itu biasanya cuma 1 ya, tapi setelan itu bisa 2 atau 3. Kemudian satu lagi yang paling berbahaya adalah diberikan obat dewa, yaitu golongan kortikosteroid itu. Kalau Anda Falcon minum, itu ya, Dok. iya, dexamethasone itu ada obat dewa itu. Jadi kalau sudah minum obat itu, semua pegelinu, keluhan bisa saja hilang jadinya. Tetapi penggunaan yang kronis, tadi salah satunya sudah ditayangkan oleh Bu Dr. Yonita, ada yang jamuran di kerongkongan, di mulut, itu kelebihan dari dosis atau kelebihan kebiasaan konsumsi dexamethasone itu. Masih banyak risikonya. Nah, karena itu dalam forum ini sekaligus juga kalau bisa berbagi kepada teman-teman yang lainnya untuk hati-hati minum obat-obat warung tadi itu. Yang boleh ya obat-obat yang sudah di pasaran itu seperti saya sebut merek ya, Misagrip, Ultraflu, ya, ataupun tolak angin, ya, ataupun obat-obat yang tersedia di Indomaret, Alfamart itu bisa saja dibelikan. Tapi kalau campurannya hati-hati ketika dibentukkan tablet-tablet yang beda, yang atau kapsul yang lepasan gitu itu sangat berhati-hati. Kemudian minum jamu juga demikian. Kalau jamu itu kemudian 1 kali minum langsung cespleng, itu sangat patut dicurigai bahwa itu mengandung obat dokter. Ya. Dan itu pasti di luar dosisnya sudah agak karuan, kan dicampur, dipuyer atau digerus gitu, itu dicampur dengan jamunya tadi itu, dosisnya bisa berlipat-lipat, itu tuh yang berbahaya. Ya. Kalau obat herbal pasti sudah, menurut saya, jamu atau herbal, even itu herbal terstandar, pasti butuh proses. Tidak bisa seinstan. Kalau obat dokter bisa langsung instan. Ya, obat hipertensi diberikan obat langsung bisa saja dalam beberapa jam tensinya turun. Tetapi kalau herbal apalagi jamu pasti butuh waktu. Ya logikanya nenek moyang kita atau mbah-mbah kita dulu minum obat, minum jamu itu kan rutin harian ya. Tidak ketika kondisi sakit untuk menjaga supaya tidak sakit itu. Nah, ini yang perlu penting diketahui. Terus kemudian saya terima kasih sudah diundang ini. Saya sangat senang sekali diundang di forum seperti ini. Dan saya melihat banyak anak-anak muda ya, orang-orang muda. Itu sangat penting sekali. Jadi sekarang ini kalau perlu, tadi saya setuju dengan Dr. Yonita, ada topik-topik yang bagaimana menjaga kesehatan itu. Ya. Karena tadi, kesehatan itu investasinya sekarang masih muda ini. Kalau sudah tua atau umur 30-an lah, sekarang kan penyakit kencing manis, darah tinggi. Kalau dulu di usia 50, sekarang usia 30, sudah ada yang terjadi ya, makin banyak. Dan itu perlu persiapan di generasi muda sekarang ini. Karena kejadian penyakit kronis itu tidak setahun 2 tahun, tapi butuh waktu 5-10 tahun. Investasinya di usia muda ini. Karena itu saya sangat senang sekali bila ada topik-topik mengenai kesehatan ini dan anak-anak muda tertarik untuk itu. Karena itu investasinya. WHO mengatakan health is nothing, without health everything is nothing. Ya. Kesehatan memang bukan apa-apa ketika kita sehat, tidak merasa menjadi suatu kepentingan. Tapi begitu sakit, segala sesuatu yang kita miliki, karir, uang, dan semuanya tidak akan berarti. Ya. Nah, itu dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah diundang di sini, dan saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yonita dan Dr. Doli atas pesan-pesannya. Hadirin Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian seri berbagi bincang sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Yonita dan Dr. Doli yang telah berbagi ilmunya dengan kita semua. Serta terima kasih kepada audien yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada seri berbagi bincang sore hari ini. Akhir kata, saya Lutfi Makfirah Ilahi selaku moderator pamit undur diri.
Dan mohon maaf bila ada salah kata baik disengaja maupun tidak. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Lutfi. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Dr. Yonita dan Dr. Doli sebagai narasumber, Kak Lutfi sebagai moderator, dan rekan-rekan yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk kedepannya. Sebelum rekan-rekan meninggalkan ruangan Zoom, dimohon untuk mengisi presensi pada link yang telah dikirimkan di kolom chat. Baik, sebelum kegiatan pada sore hari ini kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian untuk kegiatan seri berbagi bincang sore hari ini. Saya Tias sebagai perwakilan relawan yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Doli, Dr. Yonita. Maaf ya, Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, mohon izin leave.